Sekolah swasta kalau tidak memiliki beberapa hal ini, udah dipastikan nggak bakal maju dan cenderung stagnan dan bisa saja gulung tikar. Baik teman-teman, kita hari ini akan ngomongin masalah manajemen sekolah, terkhusus sekolah swasta ya. Sekolah swasta yang targetnya itu menengah dan menengah ke bawah gitu ya, atau cenderung menengah ke bawah gitu ya. Nah ini susah-susah amat teman-teman ya, karena apa? Karena menengah ke bawah itu ya mintanya yang murah, tapi dibandingkan dengan negeri gitu ya. Jadi kalau pilihannya nggak negeri ya masuknya di situ, tapi yang murah gitu teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang membuat sekolah swasta dengan target menengah ke bawah ini itu bisa lebih maju dan tidak stagnan di situ. Yang pertama yaitu harus memiliki pengelola yang baik. Dalam hal ini adalah yayasan teman-teman ya. Jadi peran serta yayasan itu sangat krusial banget berkaitan dengan pengelolaan sekolah swasta ya. Dengan hadirnya yayasan membangun divisi bisnis sebagai backup keuangan itu akan membuat sekolah swasta itu bisa eksis ya, bisa tetap eksis di situ, dan meskipun nanti ada defisit berkaitan dengan keuangan itu ada backup karena ada divisi bisnis di situ. Nah, selain itu di sektor koneksi, ya ini peran serta yayasan luar biasa, ini koneksi dengan dunia industri, koneksi dengan masyarakat, koneksi dengan toko, bahkan kalau bisa menghadirkan brand ambassador seorang tokoh yang ada di tempat atau lokasi sekolah swasta itu menjadikan satu ikonik ya, yang membuat sekolah swasta itu diminati meskipun dia menengah ke bawah gitu ya, dan menjadi satu hal yang bisa dijadikan marketing power dari sekolah swasta itu. Nah, ini kalau tidak ada koneksi ya, tidak ada koneksi dengan sekitar, dengan industri dan lain sebagainya, ini sudah dipastikan sekolah swasta nggak akan maju tuh teman. Dari lingkup manajemen keuangan juga begitu ya, peran pengelola dari yayasan itu penting sekali. Karena apa? Karena yayasan yang membawai unit-unit di sekolah swasta itu harus mampu mengelola berkaitan dengan keuangan. Kalau bisa pengelolaan itu harus disamaratakan ya. Misalnya ada 4 unit TK, SD, SMP, SMA, misalnya seperti itu. Nah, mana nih yang paling menghasilkan di situ? Nah, itu nanti dibuat sistem yang namanya subsidi silang ya teman-teman. Sehingga apa? Sehingga semua unit dari sekolah swasta itu masih tetap bisa berjalan ya dengan logistik yang ada. Yang kedua nih, peran serta kepala sekolah. Ini sangat krusial banget. Kalau ada kepala sekolah yang tidak visioner, yang tidak lincah, yang tidak masuk bermanuver di semua lini yang ke atas, waduh, ini akan susah berkembang sekolah swasta itu ya. Kepala sekolah ini harus mampu menjadi konektor antara masyarakat sekitar dengan unit yang dia pimpin gitu, dengan industri, dengan pemerintah, dan apapun itu yang bisa menjadikan sekolah swasta itu tetap bisa eksis bahkan berkembang gitu teman-teman ya. Selain itu, kepemimpinan, skill leadership dari kepala sekolah itu sangat menentukan. Karena apa? Karena dengan skill leadership itu semua yang ada di lingkup internal ya SDM itu bisa balance, bisa harmoni, bekerja dengan senang hati, bekerja dengan loyalty, bekerja dengan sepenuh hati gitu teman-teman. Tapi kalau peran kepala sekolah itu tidak bisa menyentuh dari hati ya, dari setiap lini internal ya, itu akan menjadi kekacauan sendiri di lingkup internal. Nah, kalau SDM-nya itu udah berantakan ya, udah berantakan di sisi internal, maka akan susah sekolah swasta itu maju teman-teman. Yang ketiga yang paling penting ya, ini adalah sisi logistik
atau keuangan. Nah, sekolah swasta yang menengah ke atas targetnya ini cenderung keuangannya lebih sehat dan bisa menunjang perkembangan teman-teman. Tapi kalau swasta menengah ke bawah ini sulit biasanya. Mengapa? Karena ya satu, mereka tidak bisa eh, men- meminta atau menarik tarif biaya sekolah yang tinggi. Karena apa ya? Karena tadi targetnya menengah ke bawah, teman-teman. Kalau di target tinggi, maka tidak akan ada yang sekolah, ya. Kalau di target terlalu rendah, ini menjadikan keuangan lembaga itu tidak sehat. Tidak ada uang pembangunan, tidak ada uang pengembangan, peningkatan mutu dan lain sebagainya. Semuanya serba defisit, semuanya serba harus memangkas ya anggaran-anggaran yang krusial, yang strategis. Coba kita hitung-hitungan nih kalau sekolah menengah ke atas ya, kenapa mereka bisa eksis dan cenderung selalu berkembang? Karena ya uang pangkalnya aja itu bisa sampai 10 sampai 20 juta per siswa yang masuk. Bayangkan kalau ada 100 siswa, berarti berapa itu? 10 juta katakanlah ya kali 100. Sudah berapa? Sudah 1 M. Itu kalau 100 siswa. Kalau 200, kalau 300, kalau 500 dikalikan aja. Makanya setiap tahun mereka pasti melakukan pembangunan-pembangunan, ya, melakukan pengembangan bangunan, pengembangan infrastruktur, ya, karena mereka surplus, keuangannya selalu bertambah, bertumbuh. Nah, kalau swasta menengah ke bawah, jangankan SPP, uang pangkal aja nggak ada. Sehingga apa ya? Sehingga mereka akan kesulitan sendiri. Belum lagi keuangan itu nanti setiap tahun juga tergerus dengan inflasi ya 4-5%. Ya, kalau tetap dengan biaya yang rendah, sedangkan inflasi selalu naik, ya kita bisa hitung sendiri. Sekolah swasta ya tidak, semakin lama keuangannya akan makin menurun nilainya, sedangkan kebutuhan itu makin naik. Ya kita bisa bayangkan, kebutuhan naik, keuangan turun. Ya, yang kembali lagi mereka akan mengandalkan yaitu peran serta dari yayasan. Dari mana itu? Dari koneksi yayasan, dari divisi bisnis dari yayasan. Kalau nggak ada itu, aduh, susah itu teman-teman. Dan dua penunjang lagi yaitu SDM, kualitas SDM ya, dan digital marketing. Itu yang paling penting, tapi ini penunjang tidak akan saya bahas secara rinci ya. Tapi yang paling fundamental, yang paling esensial yaitu tiga tadi ya. Peran serta dari yayasan, kepala sekolah, dan kesehatan keuangan. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang merintis untuk mengembangkan lembaga.